Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai foto ronsen toraks atau ronsen dada dan kanker paru-paru. Jadi bermula ketika teman saya itu melamar sebuah pekerjaan dan diharuskan untuk menjalani foto ronsen toraks 2 hari 2 kali. Jadi 1 hari 1 kali. Nah, waktu itu teman saya bertanya, sebenarnya berbahaya atau enggak foto ronsen toraks setiap hari dan berapa hari jarak aman untuk dilakukan foto ronsen toraks ini. Nah, jika nanti teman-teman ada yang sudah berpengalaman atau mungkin ada info tambahan atau mungkin ada masukan atau ada pertanyaan, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, let's go. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai radiasi pada ronsen toraks. Jadi, apakah foto ronsen toraks setiap hari itu berbahaya? Kita mulai dengan radiasi. Jadi, radiasi ini merupakan emisi dan propagasi atau perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Pada gambar di samping ini sekaligus kita mengulang pelajaran yang sudah pernah kita dapatkan ya. Sebagai contoh adalah perpindahan panas. Ini ada melalui berbagai cara. Yang pertama adalah konveksi, di mana panas ini berpindah secara aliran atau mengalir. Jadi perpindahannya ini disertai perpindahan zat perantara. Kemudian konduksi, di mana perpindahan panasnya ini terjadi secara merambat, jadi tanpa disertai perpindahan zat perantara. Kemudian yang terakhir ini adalah radiasi, seperti yang akan kita bahas, di mana perpindahan panasnya ini terjadi tanpa perantara. Untuk sumber radiasi itu secara umum nanti dibagi menjadi 2, yaitu alam dan juga buatan. Untuk yang alam ini nanti radiasinya kita sebut dengan background radiation ya. Nah, yang termasuk sumber radiasi yang berasal dari alam itu ada banyak sebenarnya. Di sini kita bagi menjadi 3 yang utama. Yang pertama ini adalah komponen dari kosmik atau benda-benda angkasa ya, termasuk dari matahari, yang nantinya juga akan mempengaruhi jumlah radiasi yang akan kita terima ketika kita berada di tempat dengan altitude yang tinggi atau ketika kita nanti naik pesawat. Kemudian yang primordial ini berada pada lapisan kerak bumi, termasuk di dalamnya itu salah satu yang terkenal adalah uranium yang nanti turunannya termasuk menjadi gas radon ini yang bisa kita hirup. Nah, kemudian yang terakhir adalah interna, jadi di dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya tumbuhan, kemudian tanah, kemudian batu ini juga mengeluarkan radiasi. Nah, ketika kita hirup dan kita makan tumbuhan atau tanaman atau sayuran atau mungkin minum air, nanti juga akan masuk ke tubuh kita dan secara tidak langsung kita juga sebenarnya akan mengeluarkan radiasi. Nah, kita juga memancarkan radiasi. Kemudian untuk yang buatan itu jelas di sini ada instalasi nuklir atau instalasi radiologi. Nah, di mana instalasi radiologi ini salah satu nanti pemanfaatannya adalah foto ronsen toraks yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian yang lain juga senjata nuklir dan percobaan nuklir kayak gitu juga akan mempengaruhi radiasi yang kita dapatkan. Nah, lanjut mengenai interaksi radiasi. Jadi, jika berinteraksi dengan materi, radiasi itu nantinya dapat diteruskan, dapat juga dihamburkan, dapat juga diserap, juga bisa mengalami ionisasi atau eksitasi. Nah, inilah nanti yang secara langsung atau tidak langsung ini menyebabkan kerusakan DNA yang akhirnya akan dapat menyebabkan kanker gitu. Nah, sesuai sifatnya ini radiasi itu bisa bersifat
pengion dan juga non pengion. Maksudnya pengion itu dia bisa merubah molekul atau atom dengan mengurangi atau menambah partikel bermuatan. Jika kita lihat gambar di samping ini, secara umum kan dibagi menjadi non-ionizing radiation dan ionizing radiation. Jadi untuk yang non-ionizing ini dia biasanya energinya rendah dan bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada TV, kemudian tower telepon, wireless, kemudian FM radio, AM radio, kemudian Bluetooth, microwave, dan juga termasuk di sini screening, remote control. Nah, ini termasuk pada radiasi yang non-ionizing atau non-pengion ya, sehingga dia tidak bisa menyebabkan perubahan molekul atau atom. Nah, sedangkan yang akan kita bahas ini adalah X-ray. Nah, dia berada di sini. Jadi X-ray dan sinar gamma itu termasuk pada kelompok yang ionizing radiation. Jadi dia bisa merubah atom atau molekul gitu ya. Jadi dia nanti energinya ini tinggi. Nah, bisa menyebabkan kerusakan DNA. Makanya kita harus hati-hati. Penggunaannya termasuk X-ray. Salah satunya X-ray dada gitu. Nah, X-ray itu sebenarnya apa sih? Jadi X-ray itu adalah salah satu bentuk radiasi seperti yang tadi sebelumnya kita bahas ya. Jadi dia mempunyai energi yang lebih besar daripada cahaya yang tampak, sehingga dia bisa menembus tubuh. Nah, inilah salah satu manfaatnya sebagai alat diagnosis yang kita biasa sebut dengan chest X-ray atau ronsen toraks atau ronsen dada. Kalau kita lihat tipe radiasi sendiri sebenarnya ada banyak macamnya ya. Nah, di sini X-ray ini hampir sama dengan sinar gamma. Kalau kita bandingkan dengan sinar alfa, dia itu daya tembusnya lebih kuat daripada sinar alfa. Cuman daya ionisasinya dia lebih rendah dari sinar alfa. Jadi sinar alfa ini berbahaya tapi dia daya tembusnya rendah, sedangkan sinar X-ray ini dia daya tembusnya lumayan jika dibandingkan dengan sinar alfa, tapi ionisasinya bisa tapi di bawah sinar alfa gitu. Nah, sebenarnya apa sih efek radiasi ini terhadap paru-paru ya? Jadi salah satunya adalah menyebabkan kerusakan DNA. Jadi ketika kita terkena sinar radiasi, sel yang ada di tubuh kita ini akan mengalami kerusakan DNA. Nah, setelah itu ada beberapa kondisi yang akan terjadi. Yang pertama ini adalah terjadi DNA repair atau perbaikan DNA ya. Ini merupakan salah satu mekanisme homeostasis, di mana homeostasis itu adalah cara tubuh untuk mereparasi gangguan atau kerusakan yang ada di dalam tubuh itu sendiri ya. Oleh karena itu sebenarnya ronsen ini bisa dilakukan berulang jika dibutuhkan. Nah, kondisi yang lain adalah apa yang kita sebut dengan efek deterministik atau sel itu mati gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa paru ini merupakan organ yang relatif sensitif terhadap radiasi. Jadi jika terkena radiasi itu bisa menyebabkan peradangan paru atau kita sebut dengan pneumonitis yang nantinya bisa menjadi fibrotik atau jaringan parut setelah beberapa minggu atau bulan. Nah, biasanya ini terjadi pada dosis 5-15 sievert atau dosis ambang tunggalnya itu 6-7 sievert. Nah, untuk kondisi lain ini adalah apa yang kita sebut dengan efek stokastik. Jadi selnya ini sebenarnya sudah diperbaiki, cuman dia berubah bentuk dan juga fungsi.
Nah, inilah nanti yang kita takutkan menjadi kanker. Nah, sebenarnya di laboratorium itu, di mana diuji coba dengan hewan percobaan, efek stokastik ini bisa terjadi. Tapi dari beberapa penelitian sebelumnya, bahkan terhadap para korban yang selamat dari bom atom di Jepang, itu belum terbukti terjadi pada manusia gitu. Oke, radiasi dan kanker ya. Jadi memang kebanyakan dokumentasi modern itu yang meneliti mengenai radiasi dan kanker berasal dari kejadian signifikan pada masa lalu. Contohnya seperti bom di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian kecelakaan di Chernobyl, kemudian kecelakaan juga di 3 Mile Island, yang mana semuanya ini terjadi radiasi dengan dosis yang extremely high atau sangat-sangat tinggi ya, sehingga orang-orang itu juga menjadi takut akan bahaya dari radiasi itu sendiri. Memang menurut American Cancer Society, ya X-ray itu berhubungan dengan kanker, ya menyebabkan atau paling tidak meningkatkan risiko terjadinya kanker. Namun harus diingat juga bahwa hal tersebut membutuhkan dosis yang sangat tinggi dan juga frekuensi yang sangat sering. Biasanya kita menyatakan seberapa besar efek radiasi pada tubuh manusia itu menggunakan satuan sievert, seperti yang tadi sudah kita sempat singgung pada dosis di organ pulmo ya, yang menimbulkan peradangan pulmo. Jadi sebenarnya bolehkah paru-paru itu terkena radiasi? Nah, sebenarnya seperti sinar matahari ya yang mengeluarkan radiasi, itu sebenarnya dibutuhkan juga untuk metabolisme vitamin. Namun jika berlebihan atau lama, ini bisa memunculkan atau menimbulkan sunburn. Makanya orang pada pakai sunblock. Seperti juga radiasi X-ray toraks atau untuk ronsen dada ini sebenarnya dibutuhkan juga untuk penegakan diagnosis. Cuman kalau berlebihan atau sering ya bisa menimbulkan efek stokastik dan juga deterministik. Oleh karena itu, memang penggunaan X-ray toraks atau dada ini biasanya digunakan dengan dosis yang rendah. Nah ini ya, sebelum kita membahas dosis radiasi untuk foto chest X-ray, kita bahas dulu dosis radiasi background ya, atau dari alam. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak ngapa-ngapain aja sebenarnya bisa mendapatkan radiasi dari alam itu paling tidak mencapai 2,4 milisievert per tahun, yang mana berasal dari kosmik itu 0,4 milisievert, kemudian 0,5 dari bumi, kemudian 0,3 milisievert dari makanan, dan juga 1,2 ini yang paling banyak dari gas radon. Nah, sedangkan radiasi yang non alami itu termasuk di sini naik pesawat atau mungkin melakukan pemeriksaan radiologi. Ini juga di sini ada ronsen dada 1 kali ya. Ini berbeda-beda setiap orang bergantung nanti tempat tinggalnya, pekerjaannya, penggunaan benda-benda radiatif, percobaan senjata nuklir yang dilakukan oleh negara-negara tertentu, atau kecelakaan termasuk Chernobyl, itu akan mempengaruhi total radiasi yang kita dapatkan. Tiap-tiap orang berbeda. Kalau kita perhatikan di sini ya, di piramida skala dosis radiasi ini, bahwa timbul efek seperti katarak, rambut rontok, dan juga kemandulan ini dia jika dosisnya sudah lebih dari 1 sievert. Kalau kita cermati lagi bahwa kejadian kanker yang berlebihan ini belum diamati atau tidak diamati pada kisaran dosis di bawah 100 milisievert.
Jadi ini penting nanti sebelum kita membahas mengenai dosis radiasi foto ronsen toraks. Perlu diingat ya, ini yang belum diteliti itu di bawah 100 milisievert. Kita masuk ke dosis chest X-ray medis ya. Jadi batas acuan dosis untuk X-ray dada di Indonesia ini baik dari proyeksi AP atau PA ini sekitar 0,3 milisievert, tidak boleh lebih. Sedangkan di luar negeri itu batasnya adalah 0,1 milisievert. Nah, pada praktiknya ini sebenarnya dosis radiasi untuk tindakan foto ronsen dada atau toraks ini bervariasi ya pada pasien dewasa. Ini mulai dari 0,01 milisievert hingga maksimal 0,3 kalau di Indonesia. Nah, ini adalah contoh prosedur-prosedur radiologi yang dilakukan beserta dengan dosis efektif radiasinya. Nah, di sini untuk chest X-ray di luar negeri ini acuannya 0,1 milisievert. Kita lanjut ke nilai batas dosis ya. Jadi sebelumnya yang tadi kita bahas pada slide sebelumnya ini adalah dosis foto ronsen toraks sekali perlakuan. Jadi sekali di foto ronsen itu dosisnya sekitar maksimal kalau di Indonesia 0,3 katakanlah seperti itu. Nah, sedangkan NBD ini sendiri merupakan dosis terbesar yang diizinkan sesuai peraturan dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik atau somatik yang berarti. Jadi sebenarnya dosis untuk radiasi ini merupakan dosis kumulatif atau penjumlahan gitu ya. Nah, dosis radiasi ini sendiri kalau tinggi memang dia karsinogenik. Kalau rendah seperti pada pemeriksaan X-ray ini tidak diketahui batasnya. Nah, untuk batas safe level atau batas aman ini juga tidak diketahui begitu. Nah, menurut Batan ini sebenarnya pada aplikasinya itu digunakan dosis efektif dan juga dosis ekivalen, di mana dosis efektif ini adalah nilai batas dosis untuk penyinaran seluruh tubuh. Ini untuk mengurangi efek stokastik. Sedangkan dosis ekivalen adalah dosis untuk penyinaran organ atau jaringan tertentu. Ini untuk mencegah efek deterministik pada suatu organ. Jadi di sini pada tabel di samping adalah dosis efektif untuk pekerja radiasi dan juga masyarakat umum. Jadi untuk pekerja radiasi itu batasnya per tahun adalah 20 milisievert. Nah, ini di rata-rata selama periode 5 tahun. Tapi ini ada catatan juga bahwa sebenarnya ini bisa melampaui 20 milisievert namun tidak boleh melebihi 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu selama 5 tahun itu. Nah, untuk masyarakat umum ini batasnya adalah 1 milisievert per tahun. Tapi ada catatannya, ini boleh lebih dari 1 milisievert asalkan rata-rata selama 5 tahun ini tidak melebihi 1 milisievert begitu. Nah, lalu bagaimana statusnya jika kita itu bukan pekerja radiasi atau masyarakat umum? Maksudnya kita kena foto ronsen, itu gimana sebenarnya nilai batas dosisnya ya? Nah, menurut peraturan dari kepala Bapeten ini masuk ke dalam istilahnya paparan medik. Jadi paparan medik ini adalah paparan yang diterima oleh pasien sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan dan oleh orang lain sebagai sukarelawan yang membantu pasien. Nah, pada kondisi seperti ini nilai batas dosisnya itu adalah tidak terhingga gitu ya. Ini tercantum pada pasal 24 di mana nilai batas dosis sebagaimana dimaksud dengan pasal 23 ayat 1 tidak berlaku terhadap paparan medik. Jadi
Walaupun nilai batas dosisnya itu tidak terhingga, tapi kita tidak boleh takut karena ada prinsip proteksi radiasi, di mana prinsip yang pertama itu adalah prinsip justifikasi atau pembenaran. Nah, ini maksudnya adalah harus menimbang keuntungan diagnosis dan terapi itu lebih banyak daripada risiko radiasinya. Jadi ketika kita dilakukan foto ronsen toraks itu harus memang benar-benar dibutuhkan. Nah, kemudian kita lihat juga kondisi pasiennya, apakah dia bayi, anak-anak, atau ibu hamil. Mungkin ini pada lain kesempatan kita bahas tersendiri. Kemudian prinsip selanjutnya adalah optimisasi. Nah, ini optimisasi ini di dalamnya termasuk maintenance peralatan dan juga peraturan dosisnya. Biasanya kita menggunakan prinsip ALARA atau as low as reasonably achievable, artinya serendah mungkin yang menghasilkan hasil yang terbaik, seperti itu ya. Jadi pasiennya rendah, kita harus mempertimbangkan pasien, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa hasilnya harus bagus juga, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pembatasan dosis. Seperti yang tadi di atas juga sudah dibilang ya, sebenarnya jika prinsip justifikasi dan juga optimisasi ini sudah dilakukan dengan benar, biasanya NPD-nya ini hampir tidak perlu diberlakukan, seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa dosisnya tidak terhingga, tapi harus memperhatikan prinsip-prinsip proteksi radiasi ini, seperti itu. Nah, kita masuk ke resume pada pembahasan kali ini ya. Apakah chest X-ray itu berbahaya? Ya, berbahaya karena dapat menimbulkan efek radiasi yang mana nanti bisa terjadi efek stokastik maupun deterministik. Apakah chest X-ray ini menyebabkan kanker? Ya, atau paling tidak meningkatkan risiko kejadian kanker karena bisa merusak DNA. Nah, sebenarnya berapa hari sih jarak aman dilakukan chest X-ray? Ini jawabannya tidak ada ketentuannya karena kita menggunakan dosisnya dosis kumulatif, seperti itu ya. Yang penting dari semuanya adalah kita harus percaya bahwa pemeriksaan foto ronsen yang kita dapatkan itu sudah memenuhi prinsip-prinsip proteksi radiasi yang di dalamnya ada justifikasi, kemudian optimisasi, dan juga limitasi, di mana justifikasi ini harus mempertimbangkan keuntungannya lebih besar daripada efek radiasi. Kemudian optimisasi ini termasuk ALARA dan juga maintenance alat ya, menggunakan dosis paling kecil dan alatnya harus dipelihara. Kemudian untuk limitasinya kita menggunakan nilai batas dosis, atau kalau prinsip justifikasi dan optimisasi sudah dilakukan, ini akan lebih fleksibel, seperti itu. Nah, yang ini mungkin bagi teman-teman yang masih ragu-ragu ya, sebenarnya kalau kita hitung-hitung tuh gimana sih sebenarnya dosis dari foto ronsen toraks itu, gitu ya. Ini kita coba hitungkan. Jadi kalau kita menggunakan dosis chest X-ray yang paling tinggi aja kita pakai 0,3 milisievert ya kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri itu lebih rendah. Di Indonesia juga bisa lebih rendah, tapi memang berbeda-beda di setiap tempat. Jika kita menggunakan dosis ekuivalen masyarakat, yaitu 1 milisievert, paling tidak kita punya jatah untuk foto ronsen 3 kali dalam 1 tahun. Itu ya. Nah, untuk dosis ekuivalen pekerja radiasi, misalkan kita nanti butuh lebih dari 3, oke lah kita pakai dosis ekuivalen pekerja radiasi. Itu 20 milisievert. Kita masih punya jatah 66 kali foto ronsen toraks dalam 1 tahun. Jika masih belum mantap atau mungkin perlu lebih banyak lagi, kita bisa pakai dosis maksimal 1 tahun pekerja radiasi 50 milisievert. Semoga sih kita nggak tiap tahun difoto lebih dari 66 kali ya. Nah, pada dosis ini kita bisa punya 166 kali foto ronsen dalam 1 tahun.
Kalau masih belum mantap lagi, oke lah pakai dosis tunggal ya, yang bisa menimbulkan efek deterministik di paru-paru. Tadi kita lihat yang paling kecil aja, 5 sievert gitu ya. Nah, 5 sievert ini kita punya 16.666 kali foto ronsen dalam 1 tahun. Jadi ini kalau kita lihat ya banyak sekali ya sebenarnya, sehingga memang kalau dibutuhkan untuk foto ronsen toraks ya kita boleh sih berpikir bahayanya, tapi juga jangan terlalu takut juga. Kalau misal memang terlalu mepet, mungkin boleh juga nanti misal pada pemeriksaan pertama kita dapatkan hasilnya, dan pada pemeriksaan kedua kita coba perlihatkan hasil dari foto pemeriksaan sebelumnya. Siapa tahu memang dalam jangka waktu yang masih bisa ditoleransi. Nah, mungkin seperti itu pembahasan pada kali ini. Jika ada teman-teman yang sudah berpengalaman atau mungkin ada masukan atau ada pertanyaan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun.